Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid. Ya. Kita lanjutkan yaitu bab yang ketiga, ya. Takut kepada kesyirikan. Ketika bicara takut kepada kesyirikan, tentunya syirik ini merupakan penghancur agama yang paling besar, ya. Namun kita juga harus tahu bagaimana seseorang itu takut terhadap kesyirikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, dikatakan innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Orang itu, kalau kita bicara dari konteks ini, orang itu bisa jatuh ke dalam kesalahan karena apa? Kenapa? Karena nggak tahu tentang masalah keburukan itu sendiri. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab, hanyalah terlepas simpul tali Islam itu sedikit demi sedikit, ya. Kalau apa? Tumbuh dalam Islam seseorang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Jadi orang bisa masuk dan gak terasa, dia bahkan bisa masuk dalam kesyirikan kalau dia gak kenal yang namanya kesyirikan itu sendiri. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bedanya kenapa para sahabat itu bisa menjadi generasi paling unggul. Ada yang tahu? Para sahabat fase hidupnya ada berapa? Ada berapa fasenya? Mereka mengalami dua fase langsung sekaligus. Fase jahiliyah sama fase Islam. Ya apa enggak? Makanya kenapa mereka unggul sampai dikatakan barazas sahabah ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamah. Bahwa para sahabat itu unggul atas seluruh yang datang setelahnya sampai hari kiamat. Kenapa? Fa innahum nasya'u fi sabilid dalal wal kufr wasyirk wasabil muwasala ilal halak. Karena mereka awalnya tumbuh di jalan kesesatan dan kekafiran. Awal mereka menjalani kehidupannya apa? Dengan hidup yang benar-benar gelap. Kalau kita bilang masa jahiliyah, mereka yang ngerasain. Dan mereka kenal benar bagaimana efek kehidupan jahiliyah. Jelas? Secara detail mereka merasakan. Betul apa enggak? Benar-benar gelap dan gak kenal yang namanya keadilan itu gimana. Gak kenal benar-benar yang namanya kebenaran itu gimana. Dan mereka gak kenal yang namanya manusia yang disebut baik gimana. Mereka cuma kenal kalau orang yang menang bakal bisa mengalahkan, bisa memakan orang yang kalah. Orang yang kuat makan yang lemah. Itu prinsip zaman jahiliyah yang terjadi. Gak ada istilah kasihan. Begitu datang Islam, ya, apa yang terjadi? Maka kemudian datang kepada mereka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhrajahum min tilkad dhulumat ila sabilil huda wasiratil mustaqim. Maka mereka dikeluarkan dari apa? Dari kegelapan menuju kepada petunjuk dan jalan yang lurus yang sebenarnya. Fa kharaju minad dhulumati syadidah ila nurit tamah. Mereka keluar dari kegelapan yang sangat gelap kepada cahaya yang sempurna. Islam ngerasain. Makanya kenapa mereka berani jual dunianya habis buat dapat petunjuk. Karena mereka merasakan gimana petunjuk yang sempurna setelah mendapatkan kegelapan yang sangat gelap. Tapi kalau orang dari awalnya Islam, gampang nggak mereka buat mengenal kebenaran itu luar biasa? Gampang apa susah? Nggak gampang. Makanya banyak orang muslim butuh diislamkan lagi kan? Karena pada dasarnya mereka nggak kenal yang namanya kesesatan itu gimana. Mereka nggak kenal yang namanya syirik dan efeknya gimana. Mereka nggak ngerti bagaimana efek keburukan dalam kehidupan ini. Makanya sampai banyak orang yang nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Masuk ke dalam perkara yang salah dikira itu kebenaran karena nggak kenal yang namanya perkara jahiliyah. Ini dampak buruknya. Makanya disebutkan wa amma man jaa ba'da sahabah faminhum man nasha fil Islam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim yang datang setelah zamannya sahabat apa? Mereka itu tumbuh dalam keislaman, orang punya Islam. Tapi apa yang terjadi? Ghaira alimut tafsil diddah. Yang jadi permasalahan mereka enggak mengenal secara detail lawannya Islam. Ya ikhwah, mana yang lebih semangat ibadahnya? Mu'alaf atau Islam dari lahir? Kenapa mu'alaf lebih semangat? Karena mereka kenal bagaimana cahaya Islam itu. Makanya mereka ngerasain dulu gimana. Makanya mana yang lebih maksiat yang lebih mengerikan? Mantan preman apa mantan kiai? Mantan kiai. Kenapa? Yang dari awal mereka mengenal ilmu, masuk kesesatan gak tanggung-tanggung. Lebih sadis daripada orang yang awalnya jahiliyah. Makanya kita pentingnya mengenal perkara jahiliyah supaya apa? Bukan buat ngelakuin, tapi buat menjauhi sejauh-jauhnya. Orang butuh pemicu untuk bisa semangat ibadah sama Allah karena dia tahu bagaimana efek lawannya secara jelas. Tapi kalau kita cuman puas sekedar merasa Islam benar, berapa banyak orang-orang yang merasa ya amalan-amalan yang lainnya yang dilihat buruk oleh Islam tapi dia masih tawar-menawar dengan mengatakan saya masih belum bisa meninggalkan karena mereka tidak mengenal perkara jahiliyah secara detail. Betul apa enggak? Banyak orang muslim yang pilih-pilih. Hukum ini oke, nah yang ini ntar dulu. Ya ikhwah, ketika Islam menjauhinya, maka orang-orang yang dulu pernah masuk ke dalamnya secara dalam mereka mengenal ini keburukan dan enggak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Betul apa enggak? Saya kasih contoh. Nah, berapa banyak orang-orang yang tobat dari rokok sebenarnya ketika mereka merasakan bagaimana keburukan rokok setelah merasakan secara dahsyat. Hancur hidupnya gara-gara perkara yang haram. Tapi berapa banyak orang-orang yang belum mengerti secara detail bagaimana dampak buruknya rokok, maka mereka masih mulai ya tawar-menawar masalah katanya makruh. Naudzubillah min dzalik. Betul apa enggak? Kemudian kita bicara ma'azif. Ya, alat yang dipetik itu. Ya, alat musik. Kenapa Islam mengharamkan perkara ini? Karena ini benar-benar bahkan sampai dikatakan oleh para ulama ini bisa memicu timbulnya syahwat yang lainnya. Orang bisa sambil minum khamr, bisa berzina, bisa melakukan rentetan maksiat ketika maksiat yang besar tadi ya dianggap perkara yang remeh. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas apa enggak? Makanya kita harus mengenal bagaimana lawannya. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib ketika berbicara tentang raja kepada Raja Nasyasyi, apa yang disebut? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia menyebutkan bagaimana dulu mereka di jahiliyah.
Dikatakan ayyuhal malik. Ya, perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ayyuhal malik kunna qaumun ahli jahiliyah na'budul asnam wa na'kul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar ya'kul qawiyyu minna dha'if. Disebutkan semua. Wahai raja, dulu kami adalah orang-orang yang pelaku jahiliyah. Kenapa? Kami itu makan bangkai. Ya. Kemudian apa? Nyembah berhala. Kemudian kami mendatangi perbuatan-perbuatan keji. Fawahish itu macam-macam. Ya. Kemudian kami itu mutus tali persaudaraan. Kami itu melakukan keburukan tanpa tetangga. Dan yang kuat makan yang lemah. Ya. Fakunna ala dalika hatta ba'athallah ilaina rasulah. Kami selalu dengan kehidupan yang seperti itu. Di zaman jahiliyah itu disebut sebagai hidup lumrah, wajar dan biasa. Jelas sekarang? Maka ketika datang Rasulullah SAW, minna na'rifu nasabuhu. Kami kenal nasabnya, ini orang-orang baik. Ditambah lagi apa? Kejujurannya, amanatnya, dan menjaga diri, kehormatannya dia. Kami kenal benar bagaimana Rasulullah SAW. Fada'a lana ila tauhid, ya, fada'a ilallahi linuwahidah. Maka Rasulullah mengajak kami untuk menyembah Allah semata. Ya, kemudian apa? Wa nahla'u ma kunna na'budu nahnu. Melepaskan apa yang kami sembah dan juga wa abauna dan bapak-bapak kami. Min dunihi minal hijarah wal authan, dari mulai batu-batuan dan patung-patung. Wa amarana bisiddiqil hadits wa da'il amanah wa silaturrahim. Nyuruh kami apa? Buat ngomong jujur, mulai akhlaknya diperbaiki, kemudian menyelesaikan amanat, ya, kemudian nyambung tali persaudaraan, kemudian bertangga dengan baik, ya, kemudian menahan dari yang haram, ya, kemudian juga masalah darah, ya, kemudian menjauhi tentang fahisyah, keburukan-keburukan, kemudian juga perkataan dusta, sumpah palsu, semuanya berubah 180 derajat dalam waktu enggak lama. Berapa tahun? 13 sama 10 23. Dalam waktu singkat mereka menjadi manusia terhormat sepanjang masa. Cuman butuh 23 tahun. Sedangkan mereka ngadepin kehidupan jahiliyahnya berapa? Bisa dikatakan banyak sahabat yang hampir separuh lebih hidupnya. Jelas? Berubah menjadi manusia terhormat. Dan kaum yang mulai nguasain hampir sepertiga dunia hanya dalam waktu singkat. Inilah hidayah. Makanya kalau orang mengenal keburukan dari awal dengan detail, kita kenal keburukan, maka kita akan menjauhi keburukan itu sejauh-jauhnya. Kalau enggak, maka kita masih maju mundur dan ragu-ragu. Ini efeknya. Banyak di antara kita yang Islam dari awal lihat keburukan setengah-setengah, karena kita nggak tahu detailnya. Begitu kita dengar dari orang-orang yang kemudian, makanya sampai mengatakan apa? Orang-orang yang merasakan, yang mengatakan sudah, kalian beruntung menjadi Islam dari awal. Subhanallah ya ikhwah. Karena mereka mengenal bagaimana lawannya secara detail. Ini pentingnya kita mengenal apa? Keburukan. Sampai dikatakan, ya, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkannya, walakin apa? Litawaqi, untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Ya. Makanya pelajari juga bagaimana kesyirikan dan efeknya. Ini pentingnya. Kemudian kita berbicara tentang masalah syirik. Secara bahasa artinya apa? Sekutu. Ya, disebutkan, ya, ittikhadun niddi ma'allah, ya, mengambil tandingan bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah mengatakan apa? Janganlah kamu menjadikan bagi Allah apa? Tandingan-tandingan. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pernah
Rasulullah SAW, ya, dikatakan oleh sahabat apa? Kata sahabat, Masya Allah wa syi'ta. Sahabat ada yang mengatakan apa? Berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Rasulullah SAW menegur keras dengan mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kenapa? Karena mengatakan apa? Berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allah wa syi'ta. Dan ini gak boleh, ya, semua terjadi karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka cukup kita mengatakan apa? Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ditanya tentang dosa terbesar, maka Rasulullah mengatakan, anta ja'alulillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sebagai sekutu sedangkan Dia yang menciptakanmu. Ya ikhwah, istilah Tuhan yang bisa disembah itu dengan syarat apa? Dia adalah pencipta segalanya, satu, atau dia memiliki bagian dari penciptaan. Jadi kalau istilahnya yang nyiptain dua, berarti yang disembah berapa? Berapa yang disembah? Kalau yang nyiptain dua, berarti yang disembah berapa? Dua. Pertanyaannya, yang nyiptain berapa? Satu. Ya, kalau seandainya yang memiliki kehendak dalam kehidupan kita yang berkehendak secara total, ya, banyak yang mengatur diri kita sendiri, yang menciptakan sendiri, yang ini sendiri, maka tentunya mereka yang berhak. Tapi pertanyaannya, yang berkehendak untuk diri kita dalam kehidupan, ya, kemudian yang menciptakan, ya, yang mengatur, berapa datnya? Satu. Maka dia satu-satunya yang berhak disembah. Ini istilahnya. Makanya kenapa agama lain Tuhannya banyak? Karena mereka berpikir yang atur sendiri, yang ini sendiri, yang ini sendiri. Betul apa enggak? Itu dia. Tapi yang kita fahami secara detail, yang berkehendak berapa? Yang mengatur siapa? Maka kembali bahwa kalau satu-satunya adalah Allah, maka kita hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menafikan nas-nas yang berkaitan dengan kesyirikan. Contohnya apa? Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 74. Fala tadribu lillahil amthala innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah katakan, maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Ya. Sesungguhnya Allah mengetahui, ya, dan kamu apa? Sungguhnya engkau tidak mengetahui. Allah juga mengatakan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagian ulama juga mengungkapkan istilah definisi syirik disebutkan, yaitu taswiyatul makhluqu bil khaliq, yaitu menyamakan antara makhluk dengan pencipta, fima huwa min khasaisil khaliq, ya, yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus pencipta. Baik urusan apa? Rububiyah, perkara pengaturan, paham ya? Uluhiyah, perkara sesembahan, dan juga asma dan sifat. Ya, ini definisi syirik. Nah, dalil yang dinukil oleh penulis dalam masalah ini ada 4 dalil. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 48. Ya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ayat ini berkaitan dengan istilah takut syirik. Kenapa? Karena Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengatakan ini supaya apa? Kita takut terhadap kesyirikan, karena dampaknya dosanya nggak bakal diampuni. Bahkan mati dikatakan sebagai orang kafir.
musyrik mati dikategorikan sama dengan orang kafir yang dari awal. Jelas? Ya, dan mengampuni dosa selainnya dengan sekehendaknya. Nah, sekarang ini merupakan syirik apa? Syirik besar. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya ayu dan bin a'zam, dosa yang paling besar apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sebagai sekutu dengan Dia yang menciptakanmu. Nah, syirik besar memiliki beberapa kebinasaan. Musibah terbesarnya juga. Yang pertama, orang yang melakukan syirik besar maka seluruh amalan yang dilakukannya dari mulai balik sampai hari itu semua dihapus total. Total dihapus. Jelas nilainya habis, bersih. Berarti kayak orang tidak beramal sama sekali. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 65 dan juga surat Al-An'am ayat 88. Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau wahai Muhammad, ingat ayat ini turun ke siapa? Rasulullah. Yang diajak ngomong siapa? Rasulullah. Ayat ini mengatakan jika engkau wahai Muhammad, kata Allah, bayangin, melakukan kesyirikan maka akan gugur seluruh amalmu. Ngomongnya nggak langsung ke umatnya, tapi ke siapa? Ke Nabi. Bayangin, Allah langsung mengajak nabinya dengan kata-kata ini. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan batal seluruh amalmu dan engkau benar-benar termasuk orang-orang yang rugi. Anda bisa buka langsung tafsirnya, di mana Allah langsung mengajak bicara Rasulullah tentang masalah ayat ini. Rasulullah aja dikatakan seperti itu, bagi kita ya ikhwan. Jelas, ini peringatan buat siapapun. Mau Rasulullah SAW langsung dikatakan lain asyrakta. Ta itu kembali kepada siapa? Kamu satu orang. Bukan pakai tum loh. Allah mengatakan ta. Yang diajak bicara langsung siapa? Turun ke Rasulullah langsung. Ya, kita mungkin kaget, Masya Allah, karena Allah mengingatkan siapapun dari hambanya. Mulai dari siapa? Mulai dari utusannya langsung. Kebayang ya ikhwah? Ya, ada dalam tafsir Ibnu Katsir juga penjelasan secara detail masalah itu. Kemudian Allah SWT juga mengatakan walau asyraku. Nah, Allah mengatakan ya secara umum, kalau mereka berbuat syirik, yang dimaksudkan mereka siapa? Yaitu para nabi seluruhnya. Bayangin, para nabi seluruhnya. Buka surat Al-An'am ayat 88. Kita akan menemui tafsiran itu. Ya. Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Ya. Yang berikutnya, kita harus paham gugurnya amalan kalau meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Tapi kalau tobat, ya bersih. Orang sering tanya, Ustaz, kalau tobat gimana? Tobat selesai, bersih. Disebutkan at-taibu minad dambi kama la dhanbala. Orang yang bertobat dari dosa kayak enggak punya dosa. Ya. Jadi efek dari dosa itu akan hilang kalau bertobat. Jelas? Paham? Para ulama menjelaskan, ya. Jadi gini, kita kalau berbicara masalah tobat ini ada 3 di balik dosa. Antum harus pahami baik-baik. Yang pertama, di balik dosa itu, di balik kemaksiatan itu ada yang namanya dosa. 1, jelas. Yang kedua, hukuman dari dosa. 2, yang ketiga, catatan dosa. 3. Paham di sini? Para ulama sepakat 2, berbeda pendapat di 1. Mereka sepakat kalau seseorang melakukan maksiat kemudian bertobat, maka dosa dan hukumannya dihapus sama Allah.
Jadi sini, tetapi mereka khilaf di satu, catatan dosanya. Catatan dosanya dihapus apa enggak? Catatannya dihapus enggak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dihapus, pendapat yang kedua tidak dihapus. Catatannya masih ada. Loh kok bisa, Ustaz? Saya jelasin supaya kita paham tentang perkara dosa ini dan enggak meremehkan urusan ini. Ya. Berbicara masalah yang pertama, ada yang mengatakan bahwa catatannya dihapus juga. Mereka mengambil dua dalil langsung. Dalil yang pertama adalah surat Hud ayat 114. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin. Ya. Itu peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi secara umum ayat ini berbicara catatannya juga ikut terhapus. Karena ada tiga kan, dari mulai dosa, ingat-ingat hukumannya plus catatannya. Hukuman plus catatannya, hukuman plus dosanya itu terhapus secara sepakat para ulama, semua sepakat. Tapi catatannya, yang pendapat yang ini dengan ayat ini mengatakan ikut kehapus catatannya. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dalil yang kedua, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Nah, dalil ini menunjukkan catatan dosa ikut dihapuskan. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, ini adalah pilihan orang-orang muhaqqiqin, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, kemudian juga di antaranya Al-Qadhi Ibn Iyad, di antaranya juga Imam Hasan Al-Basri. Ya, memilih pendapat-pendapat ini dengan mengatakan bahwa catatannya enggak dihapus. Kok bisa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah katakan apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Di antara melihatnya adalah dia melihat catatan amalnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji darah sekalipun, seberat darah, maka dia akan melihat balasannya. Melihat. Paham? Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ini juga jadi dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bayangin, yudnil mu'min yaumal qiyamah min rabbih azza wa jalla. Pada hari kiamat orang mukmin akan dihadapkan kepada Allah azza wa jalla hatta yadau alaihi kanafah. Sampai apa? Hingga Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Ya. Hingga menyentuh apa? Menyentuh, ya. Menyentuh. Jadi Allah mendekatinya sampai menyentuh Allah azza wa jalla. Ya, orang mukmin dikatin luar biasa. Kemudian fayuqarriruhu bidunubihi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengukuhan tentang dosanya. Sambil dikatakan ditunjukin catatan amalnya dengan mengatakan hal ta'rifu dzanban kada. Engkau tahu dosa ini? Berarti catatannya ada atau hilang? Ada atau hilang? Ada. Pertanyaannya, ini bicara orang mukmin enggak? Orang mukmin tobat apa enggak? Persis. Tapi catatannya masih ada kan? Dan Allah tunjukin catatan dosanya dengan mengatakan, engkau kenal enggak sama dosa ini? Pernah ngelakuin enggak? Maka dia mengatakan, kata dia apa? Ai rabbi a'rifu, saya kenal dosa itu, saya pernah ngelakuin. Allah tanya lagi, hal ta'rifu dzanban kadza? Apakah kenal sama dosa ini? Dan Allah tampakkan di riwayat yang lain adalah dosa-dosa kecil. Diperlihatin sama Allah. Catatannya langsung. Maka dia mengatakan, ai ya Rabb,
Maka kemudian kata Allah, fa inni qad satartuha laka fid dunya, 'alaika fid dunya wa ana aghfir lakal yaum. Sesungguhnya aku telah menutupi dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni engkau. Tapi ya ikhwah, siapa yang gak malu kalau ditunjukin dosanya walaupun sudah tobat? Kira-kira malu gak? Yang nunjukin kita langsung yang nyiptain kita, yang nunjukin kita yang merahmati kita langsung yang merahmati kita, dilihatin catatannya kita. Padahal sudah bertobat gak kita? Tapi diperlihatkan catatannya secara detail, ditunjukin walaupun dosa-dosa kecil, tapi tetap ditunjukin. Maka Fudail ibn Iyad pernah mengatakan, wasau'atahu minka wa in afauta, ya, sesungguhnya aku malu di hadapanmu meskipun engkau telah mengampuniku. Kenapa malu? Karena Allah nunjukin dosa kita. Siapa yang gak malu? Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang bagaimana nasib orang yang berbuat dosa kemudian bertobat. Kata Imam Hasan Al-Basri, yughfar lahu, diampuni dosanya, tapi la yumhah min kitabihi duna ayyaqifahu alaih. Subhanallah ya ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala kan, tapi apa? Tidak dihapuskan dari buku catatannya sampai Allah perlihatkan ke kita dosanya. Baru dihilangin, dilihatin dulu. Jadi dosa dalam hidup kita itu nambahin catatan. Jadi jangan berpikir remeh, simple. Dosa, tobat, selesai. Catatan antum panjang. Ini yang jadi masalah. Ketika antum ngelihat catatan buruk, ngelihat, kemudian depan neraka gimana rasanya? Walaupun Allah ampuni, pertanyaan yang ngelihat itu gimana? Sampai kemudian ya Imam Hasan Al-Basri mengatakan thumma bakal, ya, Imam Hasan bukaan syadidan, kemudian dia nangis luar biasa. Dikatakan laulam nabki illa al-haya min dalikal maqam lakinna yanbaghi lana an nabki. Kalau seandainya kita ini nggak nangis karena rasa malu pada waktu itu, pantasnya kita harusnya nangis. Kenapa? Karena catatan itu nggak hilang masalahnya. Paham? Allah akan nampain ke kita, baru kemudian dihapusin sama Allah. Diomongin dulu di dunia ditutup, hari ini diampuni, tapi ditampain dulu. Gimana rasanya? Jelas di sini, paham? Maka jangan remehkan masalah dosa, karena ini yang terjadi. Dan ini pemahaman pendapat yang kedua. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Balik lagi. Kemudian orang kalau sudah meninggal dalam kondisi syirik, maka mereka disebut sebagai kafir sama Allah. Kafir. Perhatikan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Allah mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'malahum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah katakan, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya. Tahu maksudnya istilah murtad? Mereka adalah orang-orang yang mati dalam posisi syirik. Ya, mereka masih punya dosa syirik dan belum bertobat, masuk dalam perkara ini, ya. Lalu dia mati dalam kekafiran, kata Allah. Ya. Maka mereka adalah orang-orang yang sia amalannya di dunia dan di akhirat. Berarti dia punya amal soleh enggak dulunya? Dulu punya amal soleh enggak? Punya kan? Maka Allah katakan sia-sia. Tapi kalau dari awal sudah kafir, maka Allah enggak sebutin. Ya, maka disebutkan apa? Sia amalnya di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan bahwa orang ini melakukan amal saleh, tapi karena mati dalam musyrik, maka Allah sebut sebagai apa? Kafir, dan disebut sia-sia amalnya dunia akhirat. Ya, dan mereka penghuni neraka, kekal di dalamnya. Maka statusnya sama orang kafir sama enggak? Sama persis. Ya, yang kedua,
orang yang melakukan kesyirikan besar tidak akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana An-Nisa ayat 48 lain Allah mengatakan apa? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya. Kemudian kalau seandainya diampuni, maka yang paling berhak diampuni siapa? Orang musyrik itu kalau mati, kalau diampuni, yang paling berhak diampuni siapa? Siapa? Abu Thalib, sahih. Antum tahu nggak apa perkataan Rasulullah SAW tentang Abu Thalib? Ya, saudaranya Abu Thalib namanya siapa? Yang masuk Islam? Siapa? Abbas, sah. Ya, Abbas itu pamannya Rasulullah SAW mengatakan, perkataannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ma aghnaita an ammik, tidaklah engkau bisa menolong pamanmu. Kenapa? Fa innahu kana yakhutuka wa yaghdabu laka. Dikatakan sesungguhnya dia dulu membela engkau dan marah. Kenapa? Karena engkau, maksudnya karena membela, marah dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa huwa fi dhahdahi minan nar. Dia itu di permukaannya neraka. Tahu permukaannya? Jadi Abu Thalib itu posisinya paling atas sendiri. Karena neraka itu sistemnya semakin dalam semakin adabnya semakin parah. Apalagi sampai di dasarnya. Antum tahu ayat yang mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Ya, antum buka tafsirnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan mereka ditaruh di ruangan tertutup semua, ya, pintu-pintunya ditutup rapat semua, kemudian dikasih api bawah atas. Dibakar di bawah sama di atas, kasih atas bawah, ditutup semua, nggak ada yang bisa keluar sama sekali. Panasnya ketutup, apinya bawah atas. Dalam posisi orang di dalam. Gimana rasanya? Ya sudah, dengan api yang sangat dahsyat panasnya. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa neraka itu semakin hari semakin kuat adabnya, bukan sama atau berkurang. Ya, adzan dulu. Kemudian akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Maka Rasulullah mengatakan, ya, seandainya bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di mana? Paling dasarnya neraka.
Kenapa? Karena dia posisinya kafir kan. Ya, maka di posisi paling dasar neraka. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan karena dia membela Nabi dalam hidupnya, maka Allah kasih dengan syafaat ya dari Allah Subhanahu wa taala diletakkan di neraka paling atas dan dia satu-satunya. Paling permukaan, paling atas. Satu-satunya orang yang paling ringan adabnya. Dengan apa? Memakai 2 terompah dari neraka, kemudian otak kepalanya mendidih. Paling ringan. Berarti yang lainnya gimana? Ya sudah. Semakin masuk dalam semakin dahsyat. Atasnya aja kayak gitu, apalagi dalamnya. Jelas? Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga sempat ketika pamannya meninggal, maka Rasulullah memohon ampun bagi pamannya. Tapi apa yang terjadi? Allah menegurnya. Ya, dengan turunnya surat At-Taubah ayat 113. Dan surat At-Taubah ayat 113 ini menunjukkan dalil secara jelas dilarang mendoakan orang kafir ketika sudah mati. Secara jelas, mutlak lagi. Allah mengatakan apa? Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah katakan apa? Tidak pantas bagi nabi dan juga tidak pantas bagi orang-orang mukmin untuk memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun kaum kerabatnya. Jelas? Setelah apa? Setelah jelas bagi mereka, yaitu orang-orang musyrik, mereka adalah penghuni neraka jahim. Maksudnya apa? Posisi sudah meninggal, jelas kan? Maka tidak boleh lagi kita minta doa buat dia. Tidak boleh. Tapi kalau masih hidup, bisa nggak kita mendoakan supaya dapat hidayah? Bukan bisa lagi, sangat dianjurkan. Ya, sampai para ulama menjelaskan bagaimana cara anak silaturahim dengan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Disebutkan oleh Imam Qatadah dengan mengatakan apa? Silhuma bilmal, yaitu apa? Sambung kepadanya dengan memberikan harta. Wad'uhuma birrifq, dan kemudian apa? Dan doakan keduanya dakwahi keduanya dengan lembut. Jadi 2 kewajibannya. Kalau anak punya orang tua kafir, maka jamin harta mereka, kasih mereka harta, dan juga dakwahi dengan lembut buat masuk Islam. Ini yang disebut dengan apa? Berbakti. Ya, bahkan sampai para ulama mengatakan, Abdul Wahab mengatakan apa? Bahwa orang tua kafir sama dengan orang tua muslim baktinya. Tetapi bedanya ketika mereka meninggal, ini beda. Kalau orang tuanya muslim, maka dia bisa mendoakan. Tapi kalau orang tuanya kafir, maka berhenti sampai di situ. Ayatnya apa? Dalilnya ini At-Taubah 113. Jelas? Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal dalam kondisi syirik besar, mustahil buat masuk surga. Mustahil. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah 72 apa? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya apa? Neraka. Dan bagi orang yang tidak ada penolong baginya. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 40, dan ini yang dibaca Rasulullah SAW ketika apa? Menjelaskan orang yang kemudian mati dalam posisi kafir. Ketika naik ke langit pertama, nggak dibukain kan pintunya, kemudian langsung dilempar ke bumi kan? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan masalah itu. Rasulullah mengambil ayat ini. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastaghbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis sammil hayat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri ya terhadap ayat-ayat kami, apa yang terjadi? Tidak akan pernah dibukakan pintu langit. Artinya langit pertama aja enggak dibukain, apalagi sampai ke atas.
Ketika orang mati itu dinaikin dulu ke atas rohnya. Ya, kemudian apa? Dan tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Dipermisalkan dengan kata-kata mustahil onta masuk ke lubang jarum. Sudah, jangan pernah berpikir nggak akan ada. Tidak akan pernah ada. Logika aja nolak. Jelas? Itu istilahnya. Kemudian bagaimana dengan seseorang yang kemudian masih memiliki syirik kecil? Apakah tercakup? Nggak bakal diampuni? Para ulama khilaf tentang masalah ini. Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan, ya, dan ini dinukil di dalam kitab Ar-Ra'd, ya, ala Al-Bakr, disebutkan dalam kitab Ar-Ra'd, ya, waqad yuqalu syirkun la yughfaru minhu syai'un la akbarun wala asghar. Disebutkan bisa jadi dikatakan bahwa kesyirikan itu tidak akan diampuni sama sekali, baik yang besar ataupun yang kecil. Ala muqtada umumil Quran, ya, berdasarkan apa? Keumuman Al-Quran. Wa in kana sahibu syirkil asghar yamutu musliman. Walaupun orang yang melakukan syirik kecil itu mati dalam kondisi Islam. Tapi apa? Lakinna syirkahu la yughfaru lahu bal yu'aqab alaihi wa in dakhala ba'da dalikal jannah. Akan tetapi pelaku syirik kecil bakal dihukum. Berarti orang yang syirik kecil masuk neraka juga enggak? Dimasukin ke neraka menurut pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Dihukum walaupun setelahnya masuk surga, tetapi harus masuk neraka, harus. Bedanya kalau syirik besar selamanya, syirik kecil sementara. Tapi dua-duanya mengharuskan pelakunya masuk neraka. Dua-duanya. Jadi jangan mikir riya Ustaz, kan kecil, nggak sampai keluar. Iya, tapi nyemplung. Ya ikhwah, Ibnu Hajar mengatakan para mantan neraka yang keluar dari neraka maka dijulukin sebagai jahannamiyun. Tahu jahannamiyun? Mantan neraka, dan mereka punya tanda yang nggak hilang. Antum kira mantan neraka enak? Mantan neraka itu ada stempelnya. Mereka disebut oleh Ibnu Hajar mengatakan mereka disebut dengan jahannamiyun. Ya, orang kalau mantan keluar dari penjara disebut apa? Mantan napi kan? Nah, mantan napi aja dilihatnya apa? Positif apa negatif? Negatif. Apalagi mantan neraka, antum tahu? Nah, mantan napi masih bisa mantan neraka. Kira-kira dapat surga tinggi. Antum bisa pahami masalah ini, ya. Maka mereka disebut apa? Jahannamiyun. Jadi bukan hal yang masalah ya, bukan hal yang ringan tentang perkara ini. Dan yang mewajibkan harus masuk neraka adalah karena syirik, besar atau kecil. Bedanya sementara dan selamanya. Jelas masalah ini? Ya. Dan ini yang dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah. Jadi kondisi orang yang melakukan syirik kecil, ya, ia harus meletakkan di dalam timbangan keburukan. Jadi catatan buruknya hilang nggak? Pelaku syirik kecil yang belum bertobat nggak bakal hilang. Dosanya nggak bakal hilang, nggak bakal. Orang kalau punya dosa mengharuskan dia masuk neraka nggak? Syirik kecilnya, ya. Kemudian yang kedua harus diadab. Ya, tapi adabnya tidak kekal, harus diadab, harus. Kalau dosa yang lainnya, makanya apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak sebutin syirik besar. Keumuman dalil, ya, Allah tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan, maksudnya mati dalam posisi syirik. Ini umum atau tafsil? Umum. Paham? Syirik kecil masuk enggak? Masuk, cuman beda di waktu adabnya aja. Selamanya sama sementara. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dosa selain syirik baru disebut dengan
tahta masyiatillah dari ayat ini. Baru di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau dihukum, kalau Allah mau diampuni. Tapi kalau bicara syirik, walaupun syirik kecil, maka Syekhul Islam Taimiyah berpendapat mereka tetap harus masuk neraka, harus. Makanya pentingnya kita belajar tauhid ini, karena ini benar-benar nentuin bahagia atau sengsara. Jelas? Paham di sini? Oke. Ya. Insyaallah yang berikutnya kita akan berbicara tentang permasalahan dalil berikutnya, ya, masalah ini, yaitu surat. Nanti tolong diingetin, jadi kita nggak langsung loncat. Bahkan kita juga akan membahas bagaimana kalau seseorang itu masuk ke dalamnya masalah riya. Riya itu pengaruh nggak sama amal? Kalau riyanya di awal gimana, riyanya di tengah gimana, riyanya di akhir gimana? Dan ini disebutkan di dalam masalah syirik kecil, masuk dalam bab ini. Jadi riya itu bisa merusak amal, tapi tergantung. Bisa membatalkan atau mengembalikan, tergantung letaknya di mana. Paham ya? Kalau amalnya selesai baru riyanya muncul bagaimana? Apakah membatalkan atau tidak? Maka kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan keturunan kita di atas tauhid, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.